Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Medi Putra Areka SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 program guru penggerak angkatan 11 yang mana kami melakukan kolaborasi bertiga sesama anggota calon guru penggerak. Simak video ini baik-baik. Assalamualaikum Belpa. Waalaikumsalam Pak Medi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Medi. Pak Medi apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana keluarga di rumah Bu? Kabarnya? Alhamdulillah keluarga saya semua sehat walafiat Pak Medi. Alhamdulillah. Siswa-siswi Ibu di sekolah kabarnya hari ini sedang mid semester Bu ya? Iya Pak, sekarang siswa-siswa saya itu sedang mid semester dan minggu depan mulai aktivitas kembali seperti biasa Pak Medi. Oke. Nah hari ini saya dapat tugas nih Bu menjadi supervisor untuk Ibu. Sebelumnya saya mendengar kalau Ibu ini melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan Ibu yang lain. Boleh tahu Bu siapa namanya Bu? Iya Pak Medi, benar. Saya hari ini akan coaching bersama Ibu Eni Pak Medi. Oke. Berhubung kegiatan coaching ini yang sedang Ibu lakukan dengan Ibu Eni, bolehkah saya minta izin Bu untuk melakukan pengamatan saat Ibu melakukan coaching Bu ya? Boleh Pak. Boleh ya. Tidak mengganggu nih Bu? Kayaknya nggak mengganggu, aman. Aman ya. Aman Oke. Pak, saya senang malahan Pak ya. Jadi ketika coaching nanti ada yang mengamati gitu. Baik Bu, kalau seperti itu sebelum melakukan coaching sama Ibu Eni hari ini, Ibu sudah tahu ya bahwa kompetensi inti coaching itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu presence atau menghadirkan hadiran penuh kita kepada si coaching kita, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Gitu Pak ya. Jadi nanti ketika coaching, keinginan saya itu Pak, saya ingin lebih berkembang di kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Baik. Mendengarkan secara aktif ini adalah keterampilan penting dalam sesi coaching Bu, karena membantu kita untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si coaching kita. Untuk kompetensi mendengarkan secara aktif ini, bolehkah Ibu rincikan lagi kira-kira maunya ini seperti apa nih? Nanti ketika coaching, saya lebih bisa mendengarkan secara aktif, yang artinya saya harus fokus terhadap Ibu Eni sebagai coach nanti tanpa harus judgement atau memberikan label, kemudian berasumsi atau memberikan pendapat pribadi atau pengalaman pribadi seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi mendengarkan secara aktif ini ya Bu ya, Ibu ini harus fokus kepada si coachingnya nanti tanpa harus memberikan judgement atau label sama si coachingnya nanti, berasumsi dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi ya Bu ya. Jadi apa tujuan utama Ibu dalam mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif ini? Oke, kalau tujuan utama saya itu Pak, sebenarnya saya itu mau menjadi lebih baik lagi dalam mendengarkan coach saya yang hari ini adalah Ibu Eni. Jadi nanti saya maunya Ibu Eni itu merasa dia didengar gitu Pak, dan dipahami oleh saya seperti sebagai coach. Oke, wah itu tujuan yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Mendengarkan secara aktif itu memang sangat penting ya Bu ya untuk membangun suatu hubungan yang baik, yang dua arah, yang kuat dengan si coach kita. Nah, apakah ada tujuan spesifik lainnya yang ingin Ibu capai Bu? Kalau selain yang tujuan saya sebutkan tadi Bapak, saya juga mau saya mampu memberikan umpan balik yang lebih relevan dan juga membantu coach saya. Oke, itu tujuan yang sangat bagus Bu ya. Jadi tujuan kita adalah untuk meningkatkan kemampuan Ibu untuk menjadi pendengar secara aktif dalam sesi coaching agar coachingnya nanti merasa didengar dan dipahami serta memberikan umpan balik yang relevan dan membantu. Ada lagi yang ingin Ibu tambahkan Bu kira-kira? Juga gini Pak, saya ingin atau saya mau lebih meningkatkan kemampuan saya dalam menangkap nuansa emosional dari percakapan, sehingga nanti mungkin ada rasa empati dari saya seperti itu Pak. Oke, itu benar sekali ya Bu ya.
itu juga merupakan hal yang penting dalam sesi coaching ini. Jadi kita akan fokus pada 3 hal ya Bu ya, saya tegaskan lagi. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan umpan balik yang relevan dan menangkap nuansa emosional dalam percakapan. Sebelumnya, Ibu kan sudah pernah berperan nih sebagai seorang coach nih. Menurut Ibu sendiri nih, apabila saya berikan skala dari 1 sampai 10 nih, kira-kira saat ini posisi Ibu ini dalam kompetensi mendengarkan aktif ini sudah berada di angka berapa Bu? Yang sebelumnya saya juga sudah pernah coaching Pak ya. Kemudian kalau Bapak kasih skala 1 sampai 10, saya kira saya di posisi 6 kali Pak. Oke, masih jauh ya Pak. Masih di posisi 6 ya. Oke. Bisa diperjelas lagi Bu, kira-kira posisi 6 ini maksudnya gimana nih? Ini Pak, jadi kenapa saya bisa menilai diri saya di posisi 6 tadi? Kadang-kadang saya tuh terganggu dengan pikiran saya sendiri Pak, atau terdistract Pak ya, atau fokus sama apa yang saya katakan berikutnya. Makanya saya katakan di 6 gitu Pak. Oke, jadi mengelola pikiran yang mengganggu ini menjadi suatu tantangan yang besar Bu ya? Iya benar. Apalagi kira-kira yang perlu diperbaiki Bu? Saya kira saya juga harus bisa membaca ekspresi dari si coach Pak. Oke, jadi apakah ada situasi tertentu di mana Ibu ini merasa sulit dalam menjadi pendengar secara aktif? Ya, kadang-kadang itu kan Pak, kita banyak kegiatan, kemudian kita tergesa-gesa, waktunya terbatas, stres juga, jadi cenderung kurang bagus tuh saya untuk mengelola fokus. Oke, jadi Ibu ini merasa masih di angka 6 ini karena ada pikiran-pikiran yang mengganggu ya, belum maksimal dalam membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah situasinya ya, serta merasa juga masih kurang nih menjaga fokus terutama apalagi dalam posisi stres dan tergesa-gesa Bu ya. Oke. Apakah ada hal lain yang bisa perlu ditambahkan kira-kira Bu? Ada Pak, kalau menurut saya juga harus meningkatkan kemampuan nih untuk tetap tenang dan juga hadir penuh dalam setiap percakapan. Oke. Baiklah Bu ya, kalau seperti itu setelah nanti kita akan melaksanakan pendampingan coaching ini, apa harapan Ibu setelah sesi coaching ini? Kira-kira kalau dalam skala itu Ibu pengennya pada skala berapa nih setelah sesi coaching ini? Kalau tadi saya bilang skala 6 Pak ya sebelumnya, kemudian karena batasnya 1 sampai 10 mungkin saya ke 9 dulu Pak. Jadi saya berharapnya sebagai coach itu saya mampu mendengarkan secara aktif dan juga baik, dapat memberikan umpan balik yang relevan, kemudian bisa menangkap nuansa emosional dari coachee dalam nanti proses coachingnya. Oke, jadi Ibu setelah sesi coaching ini bisa berada pada harapannya itu pada skala 9 Bu ya, dari 10. Oke. Bisa lebih dijelaskan lagi Bu, kira-kira angka 9 ini bagaimana Bu? Strategi Bu dalam mencapai angka 9 ini kurang lebih? Selanjutnya saya mulai berlatih Pak, ada teknik paraphrasing untuk memastikan saya benar-benar paham apa yang disampaikan atau dikatakan sama coach saya. Wah, itu benar-benar langkah yang menurut saya sangat bagus tuh ya. Itu merupakan teknik yang sangat efektif. Mungkin ada langkah lain Bu yang bisa Ibu tambahkan? Selain tadi teknik paraphrasing, mungkin saya akan cobakan juga atau berlatih teknik mirroring Pak. Jadi bisa menunjukkan empati atau keterlibatan saya dalam percakapan. Oke, jadi setelah paraphrasing tadi ada teknik mirroring juga ya Bu ya yang Ibu gunakan. Menurut saya ide-ide yang sangat baik menurut saya Bu. Jadi bagaimana nih Bu jika kita jadwalkan latihan mingguan untuk mempraktekkan ini Bu, teknik ini dan mencatat kemajuan ini? Bagus sekali itu Pak, saya akan mencatat setiap kemajuan dan tantangan yang saya hadapi Pak. Oke, jadi selain itu ayo kita juga tambahkan beberapa latihan nih, untuk mengelola pikiran yang mengganggu seperti teknik mindfulness atau meditasi singkat sebelum sesi coaching. Bagaimana menurutmu? Saya setuju sekali Pak ya, sebelumnya juga saya pernah coba, kebetulan saya pernah teknik meditasi sebelumnya dan sangat membantu. Oke, berarti udah pernah dicoba ya Mbak, itu sangat bagus. Jadi ini rencana kita adalah berlatih teknik paraphrasing dan mirroring ya Bu ya. Jadwalnya latihan mingguan dan juga menggunakan teknik nih mindfulness untuk mengelola pikiran yang mengganggu yang sebelumnya jadi masalah ini. Ada lagi Bu yang mau ditambahkan Bu?
Saya kira tidak Pak, saya rasa udah cukup komprehensif semuanya. Oke, baiklah Bu ya. Jadi agar Ibu ini mencapai skala 9 dari 10 nih Bu ya dalam kompetensi inti coaching, ya, terutama dalam mendengarkan secara aktif, ada 3 aspek nih dalam penilaian yang akan kita perhatikan ya Bu ya, yaitu fokus pada coaching, mampu membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah coaching, dan mampu mengangkat kata kunci yang dilakukan oleh coaching, yang dikatakan oleh si coaching. Jadi Bu, ini saya tunjukkan ada rubrik penilaian ya Bu ya. Nanti apakah ketiga aspek ini ada atau tidak yang menjadi fokus Ibu nanti yang Ibu harapkan Ibu. Boleh dilihat Bu ya. Kira-kira nih Ibu baca dulu, boleh Ibu baca dulu ini bagaimana menurut Ibu rubriknya? Saya lihat Pak ya. Ya, silakan Bu. Saya kira udah pas ini Pak. Udah Bu ya, udah sepakat. Nanti kita sepakat ya Bu ya dengan rubrik yang akan dinilai ini sebagai panduan kita dalam melaksanakan seperti SIM nanti Bu ya. Nah, nanti ini akan saya amati ya Bu ya dari proses kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Eni nanti. Kira-kira Ibu sudah siap belum untuk melakukan proses coaching dengan Ibu Eni? Insya Allah saya siap Pak. Oke, udah siap ya? Kalau sudah siap, semoga nanti Ibu ini mampu mengembangkan kompetensi coachingnya Bu ya sesuai yang Ibu harapkan tercapai seperti yang Ibu targetkan sebelumnya nanti. Kira-kira kapan pelaksanaan coaching bersama Ibu Eni? Kebetulan sekali Pak ini kita diskusi hari ini dan rencana coachingnya hari ini juga. Masya Allah. Jadi saya sudah janjian udah sama janji coach Bu ya? saya, Ibu Oke, Eni. Masya Allah. Berarti itu benar-benar kebetulan sekali Iya, Bu ya? benar. Nah, kalau boleh tahu di mana proses coaching yang akan dilaksanakan Ibu Eni? Di ruang guru Pak, karena ruang guru juga sepi. Oke. Jadi boleh coaching di sana. Oke, kalau begitu baiklah kita langsung aja Bu. Jam berapa nanti mau melakukan pertemuan? Sekitar 15 menit lagi Pak. 19 menit lagi ya. Oke, kita siap-siap dulu ya Bu ya kalau seperti itu ya. Siap. Assalamualaikum Bu Elpa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eni. Bu Eni apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, ada apa ini Bu Eni? Ada yang mau saya bicarakan Bu. Apa Bu Elpa hari ini ada waktu? Alhamdulillah hari ini ada waktu Bu, saya senggang. Kira-kira mau bicara apa ini Bu Eni? Jadi begini Bu, saya ada satu hal yang ingin saya sharingkan sama Ibu. Jadi ceritanya ada murid di kelas saya ini sering sekali dia datang terlambat Bu. Nah, jadi saya tidak ingin kejadian ini berlangsung secara terus-menerus Bu. Jadi kalau saya tangkap gitu ya, Ibu mau membicarakan murid Ibu yang suka telat ya, suka datang terlambat gitu ya Bu. Iya Bu, benar sekali. Jadi baik ya Bu ya, Ibu Eni ini maunya anak itu tidak mengulangi kesalahannya ya Bu ya untuk datang terlambat ke sekolah terus gitu ya Bu. Seperti itu kan Bu? Iya benar sekali Bu. Jadi saya ingin menurut saya ini setiap kali dia selalu datang tepat waktu, kemudian dia kalau bisa ya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya ini Bu. Patuh dengan tata tertib ya melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas Bu. Kan anak-anak setiap kelas ini kan sudah mempunyai kesepakatan kelasnya masing-masing. Salah satunya hadir ke sekolah tepat waktu. Jadi tujuan Ibu Eni ini supaya murid itu lebih patuh ya Bu ya terhadap tata tertib, dan juga karena sudah dibuat kesepakatan kelas harusnya diikuti ya Bu ya, seperti itu kan Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi saya ingin anak ini disiplin Bu. Jadi dia melakukan segala sesuatu tindakannya itu sesuai dengan kesepakatan kelas, tentunya seperti itu. Oke. Tapi sebelumnya boleh nggak ini saya tahu dulu bagaimana sih kira-kira perasaan Ibu Eni melihat anak ini sering terlambat itu gimana Bu? Yang pertama tentunya saya merasa sedih. Tidak hanya sedih, saya juga khawatir. Khawatirnya ya namanya juga dia sering terlambat, nanti anak ini kan akan diejek, kemudian dia akan timbul rasa tidak percaya dirinya, dan tentu bisa jadi dia akan malu untuk hadir ke sekolah. Jadi nanti bukan hanya terlambat, malah dia benar-benar nggak datang ke sekolah. Jadi
menurut Ibu Eni nih, kalau boleh saya tahu, kalau Ibu Eni pikirkan kira-kira apa faktor-faktor yang membuat anak ini suka terlambat, Bu? Jadi ada beberapa faktor gitu yang menyebabkan anak ini datang terlambat. Salah satunya anak ini berasal dari keluarga yang dia sudah broken home gitu. Jadi orang tuanya ini sudah bercerai, dan dia ini sepertinya kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ibunya ini suka tidak di rumah, kadang dia dinas keluar, dan yang menjaganya ini adalah neneknya. Dan ada satu hal lagi, Bu. Jadi dia ini suka main game. Jadi kompleks ya, Bu, ya, masalahnya ya. Cukup. Kalau boleh satu lagi nih, Bu, anak ini di kelas berapa, Bu? Nah, ini kebetulan anaknya ada di kelas saya, Bu. Tepatnya di kelas 71. Dan kebetulan ini, Bu, saya adalah wali kelasnya. Kalau Ibu wali kelasnya, artinya kan ada data-data, Bu, ya, yang Ibu pegang. Anak ini tinggal bersama siapa, Bu? Dan juga keseharian orang tuanya, pekerjaannya apa orang tuanya? Jadi anak ini kalau dia ditinggalkan itu dia kan sebenarnya dia tinggal sama ibunya. Tapi kadang ibunya pergi dinas luar, itu dia tinggal sama neneknya. Gitu ya. Jadi kalau Ibu sebagai wali kelasnya ini kira-kira hal apa yang bisa Ibu bantu untuk anak tersebut ke depannya? Jadi rencana saya ini saya akan memanggil anak ini, Bu. Jadi saya ingin mengajaknya itu berdialog dulu, bahwasannya yang mengajak diskusi agar anak ini tahu bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu sangat penting. Kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada anak ini bahwa bermain games ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tetapi ada waktunya. Semua hal yang dilakukan itu ada porsinya masing-masing. Jadi Ibu sudah punya langkah-langkah ya, Bu, ya, yang ingin Ibu lakukan. Apakah tidak ingin melibatkan orang tuanya, Ibu ini? Tentunya saya akan melibatkan orang tuanya. Jadi saya rencananya itu akan menghubungi dulu orang tuanya, berkoordinasi dulu dengan orang tua siswa. Gimana caranya, Bu? Kira-kira cara Ibu koordinasi gitu dengan orang tuanya? Jadi kan saya sudah mencari tahu, Bu, nomor HP orang tuanya ini. Jadi saya akan menelponnya, saya akan menjadwalkan pertemuan. Kalau bisa sih dengan ayahnya dan juga ibunya. Jadi sudah ada rencana Ibu Eni mau pertemuan dengan orang tua, ya. Selanjutnya nih, Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut? Terhadap muridnya itu Ibu mau seperti apa? Jadi saya akan berbicara dengan murid saya ini 4 mata ya. Kemudian akan saya berikanlah saran positif yang membangun kepada murid saya ini agar dia tidak lagi datang terlambat. Rencana Ibu Eni itu saya sudah dengarkan ya, kemudian strategi-strateginya sudah ada juga. Nah, kira-kira kapan mulainya rencana Ibu tadi akan Ibu lakukan? Jadinya insya Allah ini, Bu, saya akan melakukan rencana ini di Rabu depan, Bu. Kebetulan saya ada jam mengajar di kelas. Berarti tidak lama lagi, Bu, ya? Iya. Dalam Rabu ini. Oke, Bu, ya, saya kira diskusi lah ya, anggaplah kita diskusi hari ini sudah selesai. Silakan nanti Ibu Eni implementasikan apa-apa yang sudah Ibu sampaikan ke saya mengenai strategi-strategi tadi. Kemudian kalau boleh saya mau tahu nanti hasilnya seperti apa, ya. Saya boleh siap ya, nanti saya akan melakukannya. Jadi Ibu Eni nanti kira-kira dibantu sama siapa, Bu, untuk melakukan strategi-strategi tadi? Jadi nanti selain sama saya wali kelasnya, Bu, saya juga akan melibatkan guru BK, dan tentunya guru BK akan membantu, dan nanti juga mungkin saya ingin bantuan Ibu lagi kan bisa sharing-sharing lagi. Ya. Ya, Bu, ya, saya mau tanya juga nih, gimana perasaan Ibu Eni setelah kita diskusi panjang ini? Alhamdulillah, Bu, jadi saya merasa cukup lega
bisa mengeluarkan unek-unek saya dan kita bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan menurut saya ini Bu. Ya, saya juga senang nih Bu ya. Jadi Ibu ini dihadapkan sama masalah dan sekarang sudah lega, sudah tidak terbebani kembali dan insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu ini di ke depannya. Iya Bu, ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu sudah membantu memikirkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama ya Bu. Ya. Saya pamit ya Bu. Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setelah beberapa, alhamdulillah kita sudah melakukan observasi dari hasil coaching Ibu dengan Ibu Eni Ermawati tadi. Saya sangat senang Bu melihat dan membahas hasil dari observasi ini mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu yang Ibu lakukan bersama Ibu Eni. Jadi kira-kira nih Bu, dari Ibu Elpa sendiri, bagaimana Ibu Elpa sendiri menilai performa Ibu tadi melakukan komunikasi dengan Ibu Eni? Alhamdulillah Pak ya, tadi sudah berlangsung lancar coaching saya dengan Ibu Eni. Saya rasa saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah berusaha tadi Pak ya, memenuhi kompetensi seperti fokus kepada coaching, kemudian saya juga bisa mulai membaca bahasa tubuh dari Ibu Eni sebagai coaching dan juga mampu menangkap kata kunci yang diutarakan sama Ibu Eni sebagai coaching saya tadi Pak. Oke, baik. Jadi menurut Ibu ini, Ibu Elpa ini setelah melakukan teknik coaching tadi itu sudah memenuhi 3 aspek dalam kompetensi mendengarkan cara aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Ibu itu menilai bahwa Ibu itu telah memenuhi 3 aspek ini? Kenapa saya bicara seperti itu Ya. Pak ya, saya bisa menilai seperti itu Oke, ya. karena tadi ketika Ibu Eni berbicara saya sudah fokus sama apa yang diucapkan Ibu Eni, kemudian saya memperhatikan bahasa tubuh Ibu Eni, kemudian ekspresi wajah dari Ibu Eni juga saya sudah perhatikan, kemudian sudah saya catat kata kunci apa-apa saja yang sudah diutarakan sama Ibu Eni. Oke, baik. Kalau begitu boleh nggak saya menyampaikan juga hasil dari pengamatan saya tadi? Ya tentu Pak, saya menunggu sekali nih bagaimana hasilnya kira-kira. Oke, baik Bu ya, saya sampaikan sedikit Bu ya dari hasil pengamatan saya tadi saat Ibu melakukan coaching pada Ibu Eni tadi. Pertama itu saya melihat ada beberapa hal positif Ibu yang Ibu lakukan dalam praktik coaching Ibu tadi. Pertama, Ibu sudah responsif nih terhadap si coaching dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada Ibu Eni. Saya juga melihat juga ada Ibu Elpa ini sudah menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, kemudian seperti kontak mata yang bagus dengan Ibu Eni, kemudian ada angkat kepala di sana, serta menunjukkan bahwa Ibu itu benar-benar mendengarkan Ibu Eni saat berbicara gitu ya. Saya juga mengamati tadi Bu, Ibu sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif gitu ya. Hal ini tentu saja sesuai dong dengan harapan yang Ibu inginkan sebelumnya, yaitu angka 9 dari 10 tadi Bu ya. Oke. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan? Tapi sebelumnya Pak, saya terima kasih dulu nih sudah diapresiasi sama Pak Medi. Tadi memang saya selalu berusaha mendengarkan Ibu Eni dengan baik. Nah, tapi saya mau tanya juga Pak, kira-kira adakah bagian apa yang mesti saya perlu perbaiki atau tingkatkan berdasarkan pengamatan Pak Medi? Jadi setelah saya melakukan pengamatan tadi ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan juga. Salah satunya nih Bu, yang perlu Ibu tingkatkan itu adalah memberikan lebih banyak kesempatan kepada Ibu Eni untuk berbicara ya. Ibu Eni kan sebagai si coach ini ya, harus diberikan ruang untuk lebih banyak untuk berbicara Bu. Saya memperhatikan Ibu Eni tadi agak sedikit saya rasa mungkin entah ragu, entah mungkin takut untuk berbicara Bu, ya. Karena merasa waktu yang diberikan itu terbatas, waktunya sempit seperti itu Bu. Mungkin selain itu Ibu Elpa juga harus lebih variatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan
misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti bagaimana, apalagi ya seperti itu ya, untuk memancing nanti si coach yang lain mungkin dari bukan ibu ini aja, agar itu dia itu bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis lagi seperti itu. Ya, Pak, masukan yang baik sekali itu kok saya ingat ini supaya ada perbaikan ke depannya. Kedepannya mungkin saya akan lebih banyak memberikan kesempatan supaya coach itu lebih leluasa berbicara atau mengutarakan permasalahannya. Kemudian saya juga mencobakan menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif lagi Bapak kepada coach saya. Oke, itu ide yang sangat bagus Bu kalau menurut saya. Selain itu kita penting juga ya Bu ya menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung dalam melakukan coaching terhadap rekan-rekan kita yang lainnya Bu ya. Mungkin Ibu Elva harus lebih sering memberikan pujian juga nih atau apresiasi kepada situasi kita agar mereka itu berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi nanti. Saya rasa kalau kita memberikan apresiasi itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri mereka juga ya Bu ya, agar mereka itu lebih termotivasi untuk lebih terbuka dan berbicara kepada kita seperti itu ya. Setuju Pak, itu Pak, bagus juga ya Pak ya, pendapat juga masukan bagi saya Pak ya. Kedepannya saya akan cobakan lebih sering mengapresiasi coach gitu Pak ya. Oke, itu ya. Kira-kira nih apa ada lagi langkah lain yang bisa Ibu Elva ambil nih untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu setelah melakukan teknik coaching tadi ini? Kedepannya saya bisa mencobakan beberapa teknik seperti parafrase atau mengulang kembali apa yang dikatakan coach untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kemudian saya akan mencatat poin-poin penting Pak yang disampaikan sama coach saya. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi dari diskusi kita hari ini tadi, apa yang sudah terbayang nih sama Ibu Elva agar bisa Ibu Elva lakukan ke depannya nih untuk meningkatkan performa Ibu di area ini disebutkan tadi? Kedepannya saya akan lebih memberikan lebih banyak waktu bagi coach supaya dia santai bercerita leluasa. Kemudian saya juga akan menggunakan pertanyaan yang lebih variatif, memberikan pujian atau apresiasi, mungkin agak sering Pak ya, tadi mungkin agak kurang Pak ya. Serta menggunakan teknik-teknik mendengarkan aktif seperti yang sudah saya sampaikan dengan Bapak, ada teknik parafrase dan juga saya mencatat poin-poin penting yang disampaikan sama coach saya. Ibu, itu kapan lagi nih Ibu akan melakukan teknik coaching lagi nih? Sudah saya jadwalkan Pak, bulan depan ada lagi Pak coaching Pak saya. Oke, saya juga akan membantu Bu ya untuk memberikan feedback berkala dan saran lebih lanjut jika memang itu Ibu butuhkan nanti waktu mau melaksanakan coaching lagi. Saya juga akan mengadakan sesi observasi berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan Ibu Elva nih sebagai si coach dalam melakukan coaching kepada rekan yang lainnya, dan apabila diperlukan saya juga akan memberikan masukan lebih lanjut ya. Oke, saya juga Pak merasa diskusi kali ini luar biasa Pak ya, saya jadi tahu bagaimana yang harus saya tingkatkan, saya harus berkembang di bagian mana sudah Bapak jelaskan, dan juga saya terima kasih bimbingan dan juga umpan balik dari Bapak. Saya akan berusaha terus nih menerapkannya. Saya juga harus mengembangkan terus kemampuan mendengarkan saya gitu loh Pak. Sama-sama Bu Elva ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya yakin dengan komitmen Ibu Elva bahwa Ibu Elva ini mau meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif ini, supaya kedepannya ini akan lebih berkembang ya Bu ya. Jika ada hal-hal lain yang kira-kira perlu Ibu Elva bahas atau Ibu Elva membutuhkan bantuan lebih lanjut dari saya, jangan segan-segan menghubungi saya lagi ya. Diskusi hari ini saya ingat terus loh Pak. Terima kasih waktunya Pak ya, atas bimbingannya juga. Masukannya berharga sekali dari Bapak. Saya akan melakukan perbaikan ke depannya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Elva. Saya harap Ibu Elva ini sukses menjadi coach. Amin. Sehingga bisa melakukan coaching-coaching pada kawan-kawan yang lain di sekolah ya.